Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanin Zakia, nomor absen 14 dari kelas 12 IPA 7. Asal sekolah Semen 4 Bandung, saya akan membuat video percobaan Randstad untuk lebih memahami konsep medan magnet. Tujuan percobaan. Sejarah. Pada tahun 1820, ilmuwan asal Denmark, Hans Christian Ørsted mempercayai hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Hal itu diyakini Ørsted karena ketika kompas diletakkan dekat dengan kawat penghantar yang dihubungkan dengan baterai dan arus listrik, jarum kompas langsung menyimpang dari arah semula. Jarum kompas dapat menyimpang jika berada di medan magnet, sehingga Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Dasar teori dan rumus. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang bergerak mengalir dalam suatu penghantar. Lalu, medan magnet adalah suatu daerah yang mengalami gaya magnet. Ketika muatan bergerak, ia menciptakan medan magnet di sekitar alur geraknya. Rumusnya yaitu B sama dengan mu kali I per 2R atau B sama dengan mu kali I kali N per 2R dengan keterangan terlampir. Selanjutnya ada bahan-bahan, yaitu ada kawat, tang, segelas air, baterai tipe D dan tipe AA, silet, dan juga selotip. Lanjut ke langkah-langkah. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, simpan silet di atas permukaan air, jangan sampai tenggelam ke dalam air. Rekatkan ujung kawat ke setiap kutub positif dan kutub negatif pada batu baterai. Arahkan kutub positif baterai sejajar dengan kutub utara pada silet, lalu dekatkan kawat pada silet, lalu amati perubahan arahnya. Arahkan kutub positif pada baterai sejajar dengan kutub selatan pada silet, lalu dekatkan kawat pada silet dan amati perubahan arah. Rekatkan ujung kawat ke setiap kutub positif dan kutub negatif dari batu baterai. Arahkan kutub positif pada baterai sejajar dengan kutub selatan pada silet, lalu dekatkan kawat pada silet dan lihat perubahan arahnya. Arahkan kutub positif pada baterai sejajar dengan kutub utara pada silet, lalu dekatkan kawat pada silet dan lihat perubahan arahnya. Pembahasan, alur listrik dan medan magnet saling berhubungan terbukti ketika kawat yang dialiri arus listrik lalu didekatkan pada silet, maka terlihat adanya penyimpangan yang merupakan ciri dari adanya medan magnet. Yang kedua, kuat arus listrik pada kawat mempengaruhi besar medan magnet. Semakin besar arus listrik, maka silet akan menyimpang lebih jauh. Dan ketika kuat arus kecil, maka penyimpangan yang terlihat semakin kecil. Yang ketiga, ketika kutub positif pada baterai didekatkan sejajar pada kutub utara silet, silet akan menyimpang ke arah kanan atau ke arah timur. Ketika kutub positif pada baterai didekatkan sejajar pada kutub selatan silet, silet akan menyimpang ke arah kiri atau ke arah barat.
Kesimpulan, setelah melakukan percobaan dapat terbukti bahwa kesimpulan Ørsted itu benar bahwa kawat yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet yang ditandai dengan penyimpangan arah pada silet. Penyimpangan arah pada silet dipengaruhi oleh kuat arus listrik yang mengalir pada kawat. Kuat arus listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet. Penyimpangan arah juga dipengaruhi oleh jarak antara kawat yang dialiri listrik dengan silet. Semakin dekat jaraknya, semakin besar penyimpangannya. Sekian percobaan Ørsted. Dengan percobaan ini, saya dapat lebih memahami konsep medan magnetik di sekitar kawat arus listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.